Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada pembelajaran IPA hari ini kita akan belajar tentang pelestarian makhluk hidup. Nah, hal yang perlu kita pahami sebagai pendahuluan adalah bahwasanya alhamdulillah kita tinggal di negeri Indonesia, yang mana negeri kita ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekian banyak kenikmatan di dalamnya. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yaitu Allah melimpahkan keanekaragaman hayati pada negeri kita. Ya, Allah melimpahkan pada kita berbagai macam hewan, berbagai macam tumbuhan dalam jumlah yang luar biasa banyaknya. Hal ini sudah menjadi kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menjaga nikmat dan karunia Allah tersebut. Nah, anak-anak sekalian, hal yang patut disayangkan bahwasanya keberagaman dan keanekaragaman hayati hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia, beberapa di antaranya terancam kepunahan. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam hal. Nah, kita sebagai hamba Allah yang diberi kenikmatan wajib untuk menjaganya, melestarikan keanekaragaman hayati ini agar supaya kelangsungannya terjaga. Nah, anak-anak sekalian, materi IPA kita kali ini adalah kita akan bahas tentang bagaimana melestarikan makhluk hidup sehingga makhluk hidup itu tidak akan punah. Nah, baik, anak-anak, kita akan tahu ya bahwasanya upaya-upaya telah dilakukan oleh negeri kita untuk menjaga kelestarian makhluk hidup. Nah, secara garis besar, macam-macam upaya pelestarian itu ada dua macam, yaitu pelestarian secara in situ dan pelestarian secara ex situ. Apakah pelestarian in situ dan ex situ itu? Mari kita bahas. Yang pertama, anak-anak, yaitu pelestarian makhluk hidup secara in situ. Pelestarian secara in situ adalah pelestarian makhluk hidup yang dilakukan di habitat aslinya. Jadi apabila makhluk hidup itu terdapat di bagian daerah di bagian barat Jawa, Pulau Jawa, seperti halnya Ujung Kulon, maka makhluk hidup itu dijaga di tempat hidupnya, yaitu di Ujung Kulon itu. Contohnya badak bercula satu, hidup di Ujung Kulon, maka dilestarikan di tempat dia hidup, yaitu di Ujung Kulon. Itu adalah pelestarian secara in situ, pelestarian makhluk hidup di habitat aslinya, baik itu tumbuhan maupun hewan. Nah, anak-anak, yang kedua yaitu pelestarian ex situ. Ex situ yaitu pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya. Tentu kalian semuanya pernah berjalan-jalan ke kebun binatang misalnya, atau mungkin di dekat kita ada taman safari, atau mungkin ada kebun binatang Ragunan di Jakarta. Nah, itu adalah contoh-contoh makhluk hidup dari habitat aslinya, tempat hidup aslinya, dibawa ke kebun binatang atau di taman safari atau di tempat yang lainnya untuk dilestarikan, dijaga agar tidak mengalami kepunahan. Nah, itu dua macam pelestarian yang ada di negeri kita, yaitu pelestarian secara in situ dan pelestarian secara ex situ. Nah, untuk lebih dalam, mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Ustadz akan sampaikan beberapa contoh tempat pelestarian makhluk hidup secara in situ. Yang pertama, Taman Nasional Waikambas.
Taman Nasional ini berada di Lampung. Ya, Lampung itu adalah di Pulau Sumatera bagian selatan. Di situ tempat pelestarian gajah-gajah yang mana sekarang populasinya sudah sangat menurun karena terdesak oleh kehidupan manusia. Kemudian di Waikambas ini dijadikan oleh pemerintah sebagai daerah yang dilindungi sehingga gajah-gajah itu dapat dilestarikan dan terhindar dari kepunahan. Selanjutnya ada pula Taman Komodo. Taman Komodo ini sebuah tempat untuk melestarikan hewan komodo. Kalian tahu komodo ya, anak-anak ya? Komodo adalah termasuk salah satu hewan purba yang masih ada hingga saat ini. Beberapa ahli mengatakan dia masih seketurunan dengan dinosaurus. Nah, karena jumlahnya semakin hari semakin menyusut, kemudian di area Nusa Tenggara Timur ini ada satu pulau yang kemudian diberi nama Pulau Komodo. Disitulah kemudian pemerintah mencoba untuk melestarikan hewan komodo ini sehingga diharapkan kelangsungannya akan terjaga. Kemudian di Pulau Kalimantan atau di Kalimantan Tengah kita akan mengenal Tanjung Puting. Ada apa di situ? Tanjung Puting adalah tempat pelestarian orang utan. Orang utan yang semakin lama habitatnya semakin menyempit, populasinya semakin sedikit karena terdesak oleh kehidupan manusia, sehingga kemudian oleh pemerintah dipusatkan di daerah Tanjung Puting. Di situ dijadikan tempat pelestarian orang utan, di mana sekarang seluruh orang utan yang ada di wilayah Tanjung Puting itu dilindungi oleh pemerintah. Diharapkan dengan upaya ini kelestarian dapat terjaga dan terhindar dari kepunahan. Selanjutnya anak-anak kita juga akan melihat adanya yaitu hutan lindung di Bengkulu Utara. Hutan lindung di Bengkulu Utara ini banyak sekali tanaman-tanaman yang dilindungi oleh pemerintah, dan salah satunya yang terkenal yaitu adalah bunga bangkai, sebuah bunga raksasa yang sangat indah, hanya baunya tidak sedap, dan ini bunga ini sudah semakin sedikit. Padahal bunga ini menjadi ikon ya, atau ikon dari suatu daerah, yaitu ikon dari Bengkulu. Nah, karena jumlahnya sedikit, oleh pemerintah daerah itu dijadikan tempat pelestarian bunga bangkai, yaitu di daerah di Bengkulu Utara, hutan lindung Bengkulu Utara. Nah, di antara contoh pelestarian secara ex situ di luar habitat aslinya yaitu adalah kebun binatang Surabaya. Kebun binatang yang dilambangkan dengan ikan hiu dan buaya yang sedang bertarung. Di kebun raya ini atau di kebun binatang ini terdapat berbagai macam hewan yang diambil dari berbagai macam daerah, kemudian dikumpulkan di kebun raya di kebun binatang Surabaya ini untuk kemudian dilestarikan dan dijadikan objek wisata bagi masyarakat sekitarnya. Selain itu anak-anak, kita juga mengenal yaitu kebun binatang Ragunan, ada di Jakarta. Hewan-hewan dari berbagai macam daerah dikumpulkan di kebun binatang Ragunan ini untuk kemudian disajikan sebagai tempat pelestarian dan hiburan atau objek pariwisata bagi masyarakat sekitarnya. Kebun Raya Bogor, ya, Kebun Raya Bogor, atau di situ terdapat berbagai macam tanaman-tanaman yang mencoba kita semuanya untuk melindungi dan melestarikannya. Kita akan melihat di situ ada sebuah teratai raksasa yang jumlahnya hanya ada sedikit, kemudian ada beberapa tumbuhan yang langka yang semuanya itu dilindungi oleh pemerintah, diambil dari habitat aslinya kemudian diletakkan di Kebun Raya Bogor ini. Atau tempat pelestarian pisang yang terdapat di Yogyakarta. Ya, terdapat plasma nutfah pisang yang terdapat di Yogyakarta. Di tempat ini kita bisa menyaksikan berbagai macam jenis pisang yang ada di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia, terkumpul di plasma nutfah pisang Yogyakarta ini.
sehingga diharapkan pisang dapat lestari dan dapat terjaga, terhindar dari kepunahan. Kita juga bisa melihat Taman Safari. Ya, Taman Safari adalah tempat wisata di mana di dalamnya terdapat berbagai macam hewan dari berbagai macam daerah yang diambil dari daerah asalnya, kemudian dibawa ke Taman Safari untuk dipelihara, dilestarikan, dan kemudian dijadikan juga untuk objek wisata bagi masyarakat agar mengetahui keanekaragaman satwa yang ada di Indonesia. Alhamdulillah anak-anak semuanya, demikian pembahasan kita tentang pelestarian makhluk hidup. Ya, jadi kita dapat simpulkan bahwa ada dua macam pelestarian makhluk hidup yang kita lakukan agar makhluk hidup itu tidak mengalami kepunahan. Yang pertama yaitu pelestarian secara in situ, dan yang kedua pelestarian secara ex situ. Nah, anak-anak, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib menjaga setiap makhluk yang Allah amanahkan kepada kita. Mari kita jaga amanah ini, kita jalankan, dan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Ustadz akhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.